Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku kelas 4 yang cerdas dan berakhlak. Bertemu lagi dengan Pak Janji di dalam pembelajaran PPKN kelas 4, tema 1, subtema 1. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Semoga nantinya ilmu kita bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar dengan kompetensi dasar mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memberikan contoh kerjasama di lingkungan rumah dan manfaatnya. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh cara menjaga persatuan dan kesatuan serta manfaatnya. Nah, kerjasama dalam keberagaman. Nah, kalian sudah pernah mengalami mungkin ya, kerjasama dalam keberagaman. Perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kerjasama. Contohnya yang pertama, kerjasama adalah kerja bakti. Nah, kerja bakti merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Contohnya kalau di lingkungan masyarakat adalah memperbaiki jalan, kemudian bisa membersihkan selokan, ataupun bisa kerja bakti membersihkan rumput, ya. Mungkin kalian juga pernah melaksanakan kerja bakti ketika pagi setelah apel di lapangan adalah membersihkan taman dan membersihkan ruang kelas. Itu termasuk salah satu bentuk kerja bakti. Yang kedua adalah bentuk kerjasama dalam keberagaman adalah festival budaya. Festival budaya merupakan acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Masyarakat dari beragam suku bekerja sama menampilkan kebudayaan yang dimilikinya. Contohnya adalah sebagai berikut, adalah Festival Tari di Lumajang, Jawa Timur. Ya, banyak contoh-contoh lain. Dan yang ketiga, bentuk kerjasama dalam keberagaman adalah Festival Makanan Tradisional. Festival makanan tradisional merupakan acara yang menampilkan berbagai makanan khas Indonesia. Di sini para penjual bekerja sama untuk menyajikan berbagai makanan khas dari daerah masing-masing. Contohnya adalah Festival Kampung Dulu yang ada di Kota Jakarta. Di situ para penjual menampilkan makanan atau menjual makanan khas dari daerah masing-masing. Nah, anak-anak, setelah kalian mencermati penjelasan dari Bapak tadi, maka tugas kalian yang pertama adalah menulis sebuah cerita kerjasama yang kalian lakukan bersama teman-temanmu di lingkungan rumah. Dan menulis manfaat yang diperoleh dari kerjasama tersebut. Ya, sekali lagi, kalian menulis contoh kegiatan kerjasama yang kalian lakukan bersama teman-temanmu di lingkungan rumah. Dan menulis manfaat yang kamu peroleh dari kerjasama tersebut. Nah, selanjutnya, kita akan belajar tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa,
sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Bagaimanakah kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini? Ada beberapa sikap yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, menghormati teman yang sedang beribadah. Contoh, si Ali berteman dengan Samuel. Ketika Samuel hari Minggu sedang beribadah di gereja, si Ali harus menghormati dan tidak mengajak atau menunggu dulu Samuel untuk beribadah di gereja, baru nanti setelah selesai diajak bersepeda atau bermain bersama. Yang kedua, kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Sudah jelas ya ini, jadi suku manapun misalkan di sekolah kita, satu kelas kita ada yang suku Madura atau suku Sunda, suku Jawa. Nah, itu kita harus saling menghormati. Jangan sampai kita membedakan. Aku tidak mau berteman dengan kamu karena kamu adalah suku Sunda, sedangkan aku suku Jawa. Nah, itu tidak boleh. Kita harus saling berteman, rukun, saling menghormati, dan tidak membeda-bedakan. Yang nomor 3 adalah menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Nah, ini sering ketika kita berempat atau berlima, kemudian berbicara sesuatu, ketika teman kita berbicara untuk menyampaikan pendapat mereka atau pendapatnya, maka yang lain harus mendengarkan, setelah selesai baru kita berbicara. Itu adalah bentuk kita atau cara kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Menghormati keragaman budaya lain. Nah, sama halnya tadi, misalkan di kelas kita atau di sekolah kita ada suku lain, kemudian merayakan atau budayanya beda dengan kita, maka kita juga harus menghormatinya. Selanjutnya, nomor 5 adalah meminta maaf jika melakukan kesalahan. Nah, ini penting anak-anak ya. Jadi, kita tidak boleh merasa karena kita kaya, karena kita merasa benar sendiri, akhirnya kita tidak mau minta maaf karena kesalahan kita. Jadi, kita harus berusaha mau mengakui kesalahan kita dan meminta maaf kepada teman kita. Dan dimanapun dan kapanpun, biasakan untuk meminta maaf jika berbuat salah kepada teman. Kita salaman sehingga kita tercipta persatuan dan kesatuan di antara pertemanan kita tentunya sehingga di lingkungan luas bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Baik. Selanjutnya anak-anak, ada tugas kedua. Tugasnya adalah menuliskan 3 manfaat menjaga persatuan dan kesatuan di rumah. Sekali lagi, apa sih manfaat menjaga persatuan dan kesatuan di rumah? Tuliskan 3 saja. Baik, itu untuk pertemuan kali ini pembelajaran PPKN bersama Pak Janji. Demikian, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusi di Google Classroom ataupun di grup WhatsApp. Pak Janji akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.